Ya, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga CHZ. Sebelumnya juga ada TRX, Tron, XRP, dan Cardano beserta Habar, teman-teman. Jadi ya, selamat berhari Sabtu dulu ya buat teman-teman sekalian, dan juga yang istilahnya menjalankan untuk ibadah puasanya. Semoga bisa lancar teman-teman selama 1 bulan ke depan. So, karena di hari weekend ini biasanya kan tidak terlalu volatile ya, jadi kita akan bahas dulu aja untuk Bitcoinnya terlebih dulu. Nah, jadi memang ini adalah outlook si Bitcoin beberapa waktu lalu juga sudah saya sharingkan. Jadi memang adanya kemungkinan untuk pengulangan seperti movement pada bulan Januari sebelumnya nih. Ya, di sini sebelumnya terlihat bearish engulfing, tapi market ini nge-spike naik lagi sebelum akhirnya drop turun gitu. Dan ya, hal seperti ini yang serupa kita dapati sebelumnya ada bearish engulfing, kemudian dia nge-spike naik dulu nih, dan sekarang berangsur turun teman-teman. Jadi ini adalah area yang saya adjustment sedikit ya, di area box kuning ini menjadi area penurunan si Bitcoin terdekat di sekitar 26.400-an sampai 27.000 dolar. Itu dulu aja teman-teman yang area terdekat. Jadi yang nanyain untuk target koreksinya itu adalah area terdekat, dan proyeksinya pun masih sama seperti sebelum-sebelum. Jadi mungkin akan coba saya geser ke time frame 4 jam biar lebih 4 jam sebentar biar lebih enak lihatnya ya. Dan ya, ini proyeksinya kurang lebih sama ya. Di sini drop, kemudian dia nge-spike naik lagi, di sini retest ya, kemudian ini mungkin ada pemantulan at least untuk melanjutkan penurunannya, bahkan sampai ngetes area bawahnya di sekitaran 25.000 dolar yang sebelumnya itu menjadi benteng yang sangat keras, sangat kuat untuk pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya, yang akhirnya mampu di break. Dan di breaknya pun gak cuma sekali teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat waktu dia break sempat nge-spike tapi drop lagi, retest, baru akhirnya benar-benar break dari area tersebut. Setelah di break kita harus lihat dulu ya, dia area pullback dan harus retest di kisaran sini. Apakah kali ini mampu untuk bertahan? Dan makanya ini menjadi area krusial, plus juga area pertimbangan buat teman-teman yang kemarin itu nggak, ataupun ya belum sempat beli atau sudah jual gitu, cicil jual waktu Bitcoin di 26.000 sampai hampir di 29.000 dolar, udah kalian cicil jual dan lain sebagainya. Ini adalah area yang bisa dipertimbangkan lah. Bisa dipertimbangkan di sekitar 25.000, dan lebih bawahnya lagi itu di sekitar 23.000 dolar lah ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang istilahnya dari kemarin nanyain untuk area DCA dan lain sebagainya, itu menjadi dua area yang bisa untuk kalian pertimbangkan lah. DCA di sekitar 23.000 dan di 25.000 dolar untuk si Bitcoin kalau kita pantau secara daily time frame-nya gitu ya teman-teman. Kemudian karena kemarin juga sudah saya sampaikan, sebentar ya, kita balik ke time frame daily sebentar. Nah ya, kenapa saya coba proyeksikan untuk si Bitcoin mengalami atau ya koreksi dulu ya, kurang lebih di sini ya untuk pantauan kita ya sebentar. Nah ini ya, movement waktu dia naik di sini signifikan, bikin tail candle cukup panjang di sini. Ini pertama teman-teman ya, satu pergerakan masif banget. Lalu ini pergerakan kedua kalinya, oke, melanjutkan penguatan, tapi lebih tidak sepowerful yang pertama. Biasanya kan seperti itu. Lalu yang ketiga di sini waktu dia pullback atau retracement, naiknya pun cuman bener-bener terbatas nih. Ya hampir ke 29.000 dolar. Ini udah jelas kelihatan momentumnya tuh makin lama itu makin melemah. Maka jika kita lihat seperti ini, adanya possible lah untuk si Bitcoin at least dia ngetes bahkan sampai 25.000 dolar ya. Jadi ini kenapa alasan saya coba mempertimbangkan hal ini dan juga menyampaikan ke teman-teman sekalian gitu. Karena dari kemarin kan ada yang nanyain apakah si Bitcoin masih adanya peluang untuk ngetes lagi di sekitaran 25.000 dolar. Ya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan-pergerakan sebelum atau terakhir ini, ya masih mungkin banget lah untuk si Bitcoin kembali lagi retest ke sekitaran 25.000 dolar. Karena terakhir kali ini sudah mampu di break dan belum benar-benar di retest lagi nih. Ya setelah dia mampu di break dan dia belum benar-benar retest, dan posisinya sekarang udah overextend terhadap EMA 21, dan mungkin kita bisa tambahkan ke EMA 34 nih, 200 saya ganti ke 34 dulu teman-teman. 34. Dan ya tuh kurang lebih 34 di dalam area box orange ini. Jadi memang di sekitar 25.000 dolar ini adanya confluence of support gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau kita gunakan juga dari bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya kita bisa lihat ya di sini mendapati golden ratio dari retracement 0,3
sampai 0,5-nya itu berada di antara range box orange yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang kalau kita mengacu pada Fibo ya, ini di sekitar 24.250-an sampai 25.360 dolar. Itu menjadi range ya yang potensi lah untuk divisit sama si Bitcoin, atau di retest lagi lah untuk si Bitcoin maybe sebelum dia mampu untuk lanjut naik lagi. Jadi ya harapannya adalah kurang lebih seperti ini ya, dia ada naik di sini struggling, kemudian dia pullback di sini mulai bertahan untuk mungkin ngejar lagi nih ke kisaran 30.000 sampai sekitar 32.000 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti inilah proyeksi yang mungkin bisa terjadi untuk si Bitcoin, dengan catatan pastinya area ini harus benar-benar mampu dipertahankan sama si Bitcoin waktu dia masuki fase koreksinya atau testing lagi ke kisaran ini. Jadi palingan itu yang perlu di note dan dipantau untuk si Bitcoin secara daily time frame ya teman-teman ya, yang nanyain dari kemarin. Oke. Next, ini untuk pembahasan kemarin, lanjut ke lower time frame si Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi kemarin udah dilihat ya, di sini kena reject di swing high terakhirnya, and then dia juga sudah terbreakdown dari si trendline support channel ini. Jadi memang kemarin proyeksinya adalah dia ketika drop pretest untuk lanjut turun. Posisi lanjut turunnya itu bisa di antara di sekitar 27.700-an sampai di bagian bawah di sini. Ya kemarin udah saya sampaikan di video kemarin. Bagian bawahnya ini sampai sekitaran 27.200-an dolar. Dan ini udah ke hit nih. Pertama kali udah ke hit. Kemudian di sini mendapatkan reaksi pertama nih ya. Ini akan coba saya hapus dulu. Reaksi pertama ini bahkan mantul lumayan. Di sini mantul sampai sekitar 28.260 dolar lagi. Yang pertama ya, itu pergerakan yang pertama waktu dia nyentuh di sekitaran sini, berarti benar-benar masih fresh. Lalu yang kedua, ketika dari situ dia mendapatkan another rejection, drop lagi ya. Di sini testing, and then pemantulan atau reaksinya pun tidak sesignifikan waktu sebelumnya nih. Ya ini waktu fresh pertama kali ya, dia terbreakdown, retest di sini mantulnya lumayan signifikan, and then kedua kali ini bahkan jebol ya, berada di bawah EMA 200 secara time frame 1 jam. Kemudian mendapatkan reaksi tapi pemantulannya pun cuman sekedar di bawah EMA 21 secara time frame 1 jam. Berarti kita bisa lihat ya di sini momentum dari biasnya pun makin lama makin melemah. Kalau kita bandingkan dari movement sebelumnya dengan terakhir kalinya gitu. Jadi memang big possibility-nya kalau kita perhatikan dari pergerakan si Bitcoin seperti ini ya. Setelah dia terakhir kali ini drop ya, retest untuk lanjut turun, mantul signifikan, kemudian ini drop lagi ya. Kemudian pemantulannya pun jauh lebih bisa dibilang terbatas, and then ya big possibility untuk dia bahkan ngetes lagi nih ke area lowest terakhirnya dia pada 26.900-an dolar. Kalau saja di area situ kan potensinya pasti dilihat ya, kalau lower time frame 1 jamnya. Di sini kalau kita lihat secara simpelnya adalah potensi terbentuk yang namanya double bottom gitu kan. Tapi kalau misalkan secara dia nggak mampu bertahan dari sini bahkan lanjut turun lagi ya, karena kita bisa lihat ya ini strukturnya pun makin lama dia berangsur turun, walaupun tidak sekaligus di bam turun gitu, tapi cenderung bertahap kayak anak tangga ya, kita bisa lihat. Dan big possibility untuk next target di kisaran area 26.060-an dolar sampai 26.400-an dolar ya. Jadi ini menjadi next target untuk si Bitcoin ya. Kalau saja untuk swing low terakhirnya dia secara lower time frame ini terjebol gitu ya, ya ini menjadi next target yang akan divisit sama si Bitcoin. Nah kalau misalkan ini yang terjadi ya bisa aja, sebentar ya akan saya hapus dulu di sini. Nah kalau misalkan pemantulan di sini nggak ada istilahnya reaksi ya, dia bisa lanjut turun lagi. Tapi kalau di sini mendapatkan reaksi, at least kita bisa pantau untuk area pantulannya ya di sekitar area sini dulu. Nah, kenapa saya tandain di sini? Ini simple aja. Secara zonasi kita mendapatkan sebelumnya mendapatkan reject dari sini, kemudian menjadi sebuah tahanan, and then di flip menjadi support beberapa kali, walaupun ini sempat terfake out juga ya. Jadi memang di range 26.700-an sampai di sekitar 26.950-an dolar ini menjadi area target pemantulan jika untuk skenario tadi berjalan gitu ya. Di sini lanjut turun, drop, ngetes sampai sini, kemudian mendapatkan reaksi atau pemantulan sedikit ya, maybe untuk target terdekatnya adalah ke sekitar area ini dulu ya. Jadi jelas teman-teman ya, untuk skenario si Bitcoin kurang lebih seperti itu. Jikalau memang untuk double bottomnya ini invalid ya, nggak mampu bertahan ya. Tapi kalau misalkan double bottomnya valid ya, kita bisa pantau lagi untuk area terdekatnya di sekitar 27.300-an 27.400-an dolar, dimana itu zonasi sebelumnya berfungsi untuk menjadi support. Oke ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk si Bitcoin. Next untuk Shiba. Jadi untuk Shiba sebenarnya kemarin tuh si Bitcoin udah
berangsur naik sampai hampir 29.000 dolar. Tapi Shibanya cuman ya dalam tanda kutip kenaikannya pun jauh-jauh terbatas, dan malah dia nggak balik lagi ya di atas 0,001303 dolar, itu nggak mampu break di atasnya gitu. Dia cuman ngetes sampai 0,001178 dolar, cuman sampai situ aja guys. Kemudian mendapatkan rejection dan ya posisinya sekarang sideways aja gitu. Nggak ada pergerakan yang terlalu menarik gimana lah ya, cenderung membosankan. Dan yang menarik adalah di kisaran sini tuh masih mampu bertahan. Sebelumnya menjadi area ini tahanan, and then ini support juga, di sini sempat reject juga ya. Dan di sini sekarang ini posisinya lagi menahan ya, ataupun si Shiba ini secara daily-nya tersideways di range kisaran bawahnya ini 0,001017 dolar, dan bagian atasnya itu adalah EMA 21 nih, garis warna kuning ya. Jadi kalau misalkan saja si Bitcoin valid gitu ya, bahkan ngetes di 25.000 dolar ya, si Shiba bisa aja di area sini jebol, dan dia bahkan ngetes untuk di area sini teman-teman ya. Let's say di sini jebol, retest untuk ngetes bahkan sampai box warna hijau ini yang sebelumnya menjadi area support and then resistance pada pergerakan Shiba secara daily time frame teman-teman ya. Jadi hopefully jikalau memang si Bitcoinnya drop and then Shiba jebol juga loss dari area sini ya, harapannya memang untuk dia ngetes sampai kisaran sini, dan ya semoga mendapatkan reaksi. Kalau mendapatkan reaksi dari situ, pemantulan terdekat kembali ke area box putih ini ya. Kalau mampu nih break gitu ya, lanjut naik lagi ya untuk ngetes area yang lebih tinggi ya. Seperti kisaran berapa bro? Sebentar, akan coba saya tandain di sekitar area sini teman-teman. Nah di sini ini di sekitar 0,001096 sampai 1123 dolar ya. Jadi palingan inilah skenario yang diperhatikan untuk si Shiba jikalau memang si Bitcoin masih melanjutkan penurunan, dan big possibility untuk Shiba ngetes sampai kisaran ini gitu ya. Jadi palingan itu yang ditanyain kalau yang nanya dari kemarin Shiba. Dan kembali lagi di sini kalau memang ini benar terjadi gitu ya, valid, dan ya kita bisa akan melihat potensi yang namanya double bottom untuk si Shiba dengan area neckline ya di sekitar area sini yang tadi sudah saya sampaikan untuk next targetnya si Shiba. Kalau mampu break dari situ ya baru kita bisa pantau untuk beberapa area target gitu ya, seperti 1187, kemudian 1304 dan lain sebagainya lah untuk si Shiba. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk quick update Shiba Inu, kemudian juga Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu ya dengan analisa seperti ini, dan sampai jumpa untuk next video Sun Profit.